Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masuk di Morning Talk. Betul sekali, dan sesuai perhitungan ilmu Feng Shui, tahun 2016 merupakan tahun monyet api. Dan di tahun monyet api ini beberapa perubahan akan terus terjadi. Tahun monyet api disebut-sebut sebagai tahun yang kurang harmonis karena ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya, untuk itu perlu persiapan dan perencanaan yang matang untuk menghadapi berbagai kendala yang terjadi. Dan kita akan membahas tentang tahun ini bersama pakar Feng Shui. Sudah hadir pagi hari ini Pak Julius Fang. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Julius, Ya. terima kasih sudah hadir. Dan kalau menarik sekali kalau kita bicara mau Imlek di besok, selalu ada tren. Kalau kita lihat ini, kalau tahun ini adalah tahun monyet api. Kita penasaran sendiri sebenarnya karakter dari monyet api di tahun 2016 ini sebenarnya apa ini? Oke, pertama-tama perlu diketahui bahwa elemen monyet api itu sendiri, monyetnya sendiri adalah berelemen logam. Oke, jadi sedangkan ada apinya di atasnya. Jadi bayangkan ada apinya, api besar di atas dan logam di bawah. Ya. Jadi biasanya orang akan mengasosiasikan tahun tersebut dengan elemen logam dan elemen api. Ya, sesuai dengan teori 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Oke, dan ada yin yang di dalamnya. Maka api yang dimaksud di sini adalah api yang sifatnya yang, berarti yang cukup besar. Kemudian logamnya juga adalah logam yang atau logam yang besar. Oke, dan orang ataupun tahun yang dimana ada berunsur dengan monyet api biasanya akan didominasi oleh sifat-sifat logam yang besar tersebut, seperti adalah cepat, kemudian strategis, ya, kemudian dia lebih ke arah heroik, ya, kemudian apinya sendiri lebih ke arah dinamis, lebih kadang temperamen, ya, kadang temperamen, kemudian entertain, ya. Jadi dalam mengasosiasikan satu tahun dengan binatang tersebut, kita nggak bisa serta-merta mengambil sifat binatangnya. Ya, ini suatu hal yang sering keliru. Ternyata ya, biasanya kan orang ingetnya itu asosiasi monyet. Seperti apa nih karakter monyet? Gitu. Tapi di balik monyet itu sendiri ternyata unsurnya ada unsurnya yang dibaca, gitu. Jadi bangsa Cina itu memberikan kode atau istilahnya menyamarkan energinya itu di dalam binatang supaya gampang memorize-nya, gampang menghafalnya, diturunkan anak cucu. Ada api. Kalau tadi karakternya memang ada dijelaskan juga sedikit yang ada kuat, heroik. Ya, kuat, heroik, strategis, praktis, ya. Jadi mereka terakhir di tahun monyet api akan mempunyai karakter-karakter seperti itu, bayi-bayinya atau orang yang 60 tahun lalu, karena siklus monyet api ini akan terulang 60 tahun sekali. 60 tahun sekali, yes. Berarti langka begitu ya? Ya, dari tahun 56 berarti ya, kalau boleh dibilang. Terakhir 56 ya? Ya, 56 ya. Jadi, tapi kalau bicara tentang karakter monyet api, katanya ini ada tadi ya, di awal disampaikan kurang harmonis. Kurang harmonis ya. itu. Kenapa itu? Bayangkan kalau ada dua elemen yang berseberangan, bertemu ya, apinya di atas, logamnya di bawah. Apinya itu akan melambangkan seperti contohnya seperti kebakaran, ya, ledakan, hubungannya adalah api melumerkan logam atau api membakar logam. Nah, logamnya itu siapa? Logamnya itu bisa ditafsirkan dalam arti yang besar. Contohnya logam bisa berarti pemerintah, polisi, ya, tentara, orang yang bersifat berprofesi dalam bidang hukum, seperti itu. Karena logam kan ya, Jadi kita akan melihat bahwa akan terjadi banyak ketidakharmonisan yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, dalam hal tentara berarti akan perang tidak akan damai. Ya, mungkin akan ada terjadi konflik-konflik baru bermunculan. Terjadi konflik kita sebut karena sifat api membakar logam tersebut. Jadi siapa yang menang di sini adalah mereka yang punya jiwa yang hot ya, api itu karena kan lebih ini kan ya. Mereka yang punya lebih jiwa yang membakar itu akan lebih mendominasi di tahun tersebut. Jadi siapa nih harus mungkin kuat, prediksinya ya? kira-kira? Kalau tadi logam diasosiasikan dengan pemerintah dan juga para penguasa seperti aparat keamanan juga seperti itu. Kalau misalkan api ini kita penasaran. Nah, api itu adalah orang-orang yang punya kepentingan singkat kita sebut, orang-orang yang dilanda emosi, orang-orang yang kurang berpikiran panjang seperti itu ya. Jadi kalau mau melihat dalam satu bidang, tentu kita mesti zoom in juga ya. Seperti kayak contohnya kita lihat bahwa polisi kita anggap seperti logam ya. Kita lihat bahwa fenomena terorisme juga akan meningkat karena tadi seperti saya bilang bahwa penegakan hukum itu akan terkendala
Polisi sudah berusaha maksimal ya, tentara juga sudah berusaha maksimal, pemerintah berusaha maksimal, tapi tekanan dari api itu ya, orang yang bermaksud jahat kita sebutkan ya, juga besar di tahun ini. Jadi untuk bisa diantisipasi kalau Jadi sudah memang tahu ada ketidakharmonisan ya. Jadi memang jadi catatan juga kalau misalkan memang ramalannya dari prediksinya seperti itu juga untuk kita antisipasi juga. Tapi terkait dengan ekonomi, mungkin penasaran kalau Indonesia ini kan sedang bertumbuh ceritanya gitu. Kira-kira untuk prediksi ekonomi di tahun monyet api ini seperti apa? Ekonomi di tahun monyet api sebenarnya saya agak kurang optimis ya. Pertumbuhannya di semester pertama itu kurang begitu menggembirakan. Baru ada sedikit yang lebih bagus lah ya di semester kedua ya. Cuman perlu yang jadi catatan buat saya bahwa Indonesia terkena efek global. Dalam hal ini berarti yang saya maksudkan adalah Cina. Ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya di antara semua negara Asia, ya, Indonesia masih termasuk cukup beruntung. Ya, tapi karena lokomotifnya di Asia itu adalah Cina kita sebut, mereka mengalami perlambatan, semua akhirnya ekspor kita ke terutama negara-negara yang mengekspor bahan mentah ke Cina dan yang bermitra bisnis dengan Cina otomatis akan terpengaruh. Nah sektor real kita sini sebenarnya nggak gitu terlalu sampai terjadi perlambatan yang bagaimana ya, akan tetap sama seperti tahun kemarin. Cuman yang berhubungan dengan ekspor sudah pasti akan lebih jauh. Jangan berharap terlalu manis di tahun ini. Artinya kita lebih cenderung ke realita aja. Nah, itu. Jangan terlalu spekulasi. Bidang-bidang usaha apa saja yang mungkin mendapat peruntungan lah di tahun ini kalau dari Pak Julius? Ya, kalau dari catatan saya ya, bidang usaha yang akan baik di semester 1 itu adalah pertama adalah unsur logam ya. Kemudian ada unsur api, unsur kayu dan air. Unsur logam itu seperti bidang otomotif ya. Kemudian forex ya. Kemudian valuta asing ya, forex ya. Kemudian bisnis elektronik ya. Di tahun semester pertama itu akan masih cukup bagus ya, tapi mesti hati-hati buat yang pegang emas karena cukup bagus, tapi nanti di semester keduanya nanti akan ada itu bisa tergelincir, kita sebut ada koreksi kayak gitu ya. Nah di semester kedua ada unsur air yang bagus ya, seperti pariwisata, kemudian turisme dan yang berhubungan dengan ekspedisi dan sebagainya, wisata. Yang di semester kedua yang tidak kalah bagus adalah tanah ya, sektor properti. Jadi saya mengekspektasi akan terjadi kembali bullish atau terjadi rally lagi properti di tahun start dari tahun monyet api ini dan untuk beberapa tahun ke depan kecuali tahun 2018 mungkin ada sedikit stuck ya. Tapi kalau untuk ini kan banyak juga pemberitaan akhir-akhir ini bicara tentang PHK gitu kan. Bagaimana soal karir di 2016 ini atau di tahun monyet api ini? Sebenarnya kalau untuk karir kita tidak bisa mengambil satu keputusan ya. Karir itu hanya dari satu tahun ya. Tentu kita mesti melihat grand design seseorang. Contohnya kamu cocoknya di karir apa gitu kan ya. Artinya tidak peduli mau tahun manapun kita mesti rintis karir dengan sebaik-baiknya seperti itu ya. Jadi kalau cuman bagi saran saya untuk yang karir yang mau bagus adalah jangan berpindah karir kalau bisa di tahun ini. Jangan pindah perusahaan. Apapun sionya, apapun karirnya, kalau bisa di tahun ini jangan. Cari aman. Kenapa tuh? Ya tadi kan seperti saya bilang ya, karena tantangan ekonomi kita tahun ini cukup berat. Seperti saya bilang bahwa kalau kita terlanjur mau pindah, yakinkan diri kita bahwa kita punya kemampuan lebih dibandingkan dengan kompetitor kita, dengan orang yang mau berkarir di bidang lain. Kayak gitu. Nah, kalau dibilang bidang yang cukup bagus, bidang hiburan, industri hiburan ya, entertain dan tarik suara itu akan sangat bagus. Seperti saya mengambil contoh tahun 56 itu dulu adalah zaman mulainya Elvis Presley yang jadi booming gitu ya. Jadi kita mengharapkan bahwa ada dunia hiburan, dunia entertain, industri itu akan terjadi satu fenomena yang bagus ya, karena unsur logamnya adalah merupakan
paru-paru dan tenggorokan gitu ya. Berarti jadi yang dunia berhubungan dengan dunia itu ya, dunia seperti kita mungkin Ajat ya. Iya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan. Oke, ya, jadi akan sangat bagus. Jadi tidak semua suram seperti itu ya. Baik, nanti kita akan cari tahu lebih jauh lagi. Katanya kan ada keterkaitan misalnya kalau monyet api dengan sio-sio lain. Nah, terkait dengan sio-sio tertentu, merencanakan. kira-kira sio-sio tertentu di tahun ini peruntungannya seperti apa, kita akan bahas sesaat lagi. Boleh. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Good Morning Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Pak Julius Fang. Kita sedang berbicara tentang tahun monyet api. Ini tadi sudah banyak ya kita bicara tentang karakter tahun ini, tapi yang menarik lagi adalah soal gambaran umum sio di tahun monyet api ini, dan juga kita ingin tahu nih sebetulnya sio mana saja yang harus bisa lebih punya perencanaan matang untuk menghadapi tahun baru ini. Ya, harus hati-hati nih kira-kira Oke, Jong ya. basically semua sio punya kesempatan yang sama bagusnya ya. Yang penting tetap optimis. Cuman kalau ditanya sio yang kurang harmonis itu ada 4 ya. Pertama adalah sio macan, karena elemen monyet clash terhadap elemen kayu dari macan ini langsung ya. Kemudian yang kedua adalah elemen ular, berarti sio ular. Ular adalah api, jadi karena konflik antara logam dan apinya. Yang ketiga adalah elemen babi, karena air ini akan melemahkan logamnya ya. Dan keempat adalah monyet itu sendiri. Jadi macan, ular, babi dan monyet itu akan mengalami ketidakharmonisan. Yang jadi poin yang perlu saya tekankan di sini adalah clash di sini umumnya lebih ke arah kecelakaan. Oke, sakit dan kecelakaan. Jadi yang punya sio tersebut jangan lupa untuk sering kita sebut introspeksi diri dalam berkendaraan itu seperti apa. Iya, ya. lebih hati-hati lagi ya, gitu ya. seperti itu. Kalau bisa, kalau memang punya supir ya andalkan supir. Tapi kalau nggak punya ya, jangan selalu tergesa-gesa bahwa ini. Kalau bisa ya perencanaan lebih matang lah ya. Pakai patuhi aturan seperti itu ya. Jadi itu poin yang perlu Nah, sio yang harmonis adalah sio tikus, sio naga dan sio kelinci. Oke. Kenapa? Karena mereka adalah merupakan trio harmonis dari si monyet ya. Artinya apa? Artinya akan lebih banyak diberikan kelancaran atau keharmonisan. Tapi walaupun sio adalah secara umum ya, kita tidak boleh mendasarkan bahwa karena tahun ini saya nggak ciong kemudian saya mau melakukan olahraga beresiko. Ya, seperti yang saya utarakan bahwa ada 3 poin yang perlu kita sadari energi di tahun monyet api ini. Pertama tadi adalah berhubungan dengan kecelakaan, ya akan terjadi kecelakaan lebih besar di moda transportasi apapun, ya. Khususnya kalau di belahan bumi utara adalah di bulan Februari, start dari Februari. Ya, jadi akan utara seperti kecelakaan pesawat ya. Kemarin ada kecelakaan pesawat kecil sudah terjadi. Kemudian kecelakaan berhubungan dengan konstruksi dengan seperti kayak kren yang di New York kemarin terjadi seperti itu ya. Jadi disarankan untuk yang lagi sedang membangun dan sebagainya, perhatikan kembali, evaluasi kembali konstruksinya dengan baik ya. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah berhubungan dengan kebakaran ya. Jadi akan kebakaran jangan kita tinggalkan lagi masak tinggal rumah, kemudian terjadi karena akan sering terjadi pemadaman listrik di tahun monyet api, kemudian meninggalkan lilin dalam kondisi nyala kemudian tidur ya. Itu akan membuat kebakaran makin meningkat. Dan yang ketiga adalah elemen sakit. Jadi jagalah kesehatan dengan baik, karena energi sakit ini dari bintang terbangnya ya itu akan membawa penyakit menular. Nah, di Indonesia khususnya di semester kedua itu akan lebih hot. Jadi kita ini baru kena gelombang apa kita sebut gelombang sakit dari DB. Belum yang judulnya Zika itu belum touchdown ke area kita. Kita masih safe di semester pertama. Ya, kenapa? Karena saya meriset bahwa rupanya di belahan bumi selatan seperti di Jakarta, di Pulau Jawa, elemen ini setengah tahun lebih telat. Ya, setengah tahun lebih telat. Jadi efek dari yang tadi saya sebutkan itu akan lebih terasa dimulai dari semester kedua tahun ini sampai dengan semester awal tahun depannya. Jadi memang belum tentu kalau sekarang belum masuk Indonesia harus waspada terus ya sampai sampai pertengahan tahun depan. Nah, jadi saya tidak akan aneh kalau nanti Januari tahun depan kita masih ngomongin tentang yang masalah virus dan sebagainya seperti itu. Baik. Tapi yang menarik lagi kalau bicara tentang tadi aura di tahun baru ini, sebetulnya katanya
auranya tahun monyet api ini sudah terjadi di bulan Desember, ya, itu bagaimana? Oke, sebenarnya ya seperti perlu kita ketahui bahwa elemen dari monyet api ini ya untuk belahan bumi utara seperti di China, Amerika ya, Singapura, pokoknya di atas garis tropis atau ekuator itu ya energi feng shui-nya ini sudah bekerja slowly but sure adalah per 22 Desember, yaitu winter solstice, puncak dari musim dingin. Jadi titik balik dari musim dingin, saat itu energi itu akan slowly ya atau gradually pelan-pelan tapi pasti akan berpindah ke monyet api. Dengan demikian fenomena apapun yang kita lihat yang terjadi sekarang ini sudah terjadi dari 22 Desember. Ya, termasuk salah satu yang saya soroti adalah virus Zika ya. Ya, pada saat saya susun laporan untuk prediksi tahun itu masih di bulan Desember, saya sudah menulis akan terjadinya wabah penyakit menular ya. Cuma waktu itu orang masih belum tahu apa dan sebagainya, dan saya juga nggak tahu karena saya bukan dewa, betul kan? Cuma kita bisa memprediksi potensi itu dari perhitungan feng shui seperti itu. Baik, ini kalau bicara lagi tentang sio dan antisipasi di tahun monyet api ini, saya pengen nanya pribadi ini ya. Boleh. Saya kan sionya anjing nih. Ini bagaimana kalau anjing itu di tahun monyet api nih kira-kira? Oke, basically ya sebenarnya seperti saya bilang bahwa semua sio itu kan potensially bagus ya. Oke, memang kalau mau tahu perhitungan yang akurat itu mesti memakai tempat lahir, tanggal dan jam lahir seseorang. Jadi langsung itu akan jauh akurat ya, ya, bisa 90% ke atas itu akurat. Nah, tadi sudah seperti diinfokan ke saya ya bahwa untuk Mas Ajat ya, tahun monyet api ini ya akan membawa kesempatan yang bagus dalam hal berekspresif ya, dalam hal produktivitas bagus. Kemudian akan ada dukungan atau support yang bagus. Bagus-bagus nih. Seperti itu. Ya, ada kemajuan dalam hal karir. Waduh. Ya, kita sebut peningkatan dalam karir ya. Jadi tahun ini khususnya untuk Mas Ajat saya ucapkan selamat ya Mas ya. Jadi boleh ini ya. Amin ya. Ya boleh lebih agresif boleh. Boleh agresif, karirnya juga ya, kalau apalagi tadi berhubungan dengan suara. Oke, seneng. Kalau saya tadi udah disebut soal ular nih, katanya tahun ini harus hati-hati, ada tiga elemen tadi gitu ya. Nah, ular mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan monyet ya. Oke, karena ular sendiri dia ada yang berhubungan dengan class kita sebut ya. Nah, classnya ular ini adalah yang lebih ke arah related class. Related class seperti judulnya related, berarti hubungan dengan relasi. Meaning artinya adalah jagalah tali silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Jagalah selalu positive thinking, aware terhadap orang di lingkungan. Jangan membiarkan diri kamu itu dalam posisi bisa di backstep sama orang. Ya, karena ada orang yang yang ingin bermaksud jahat itu akan memanfaatkan momentum tersebut. Banyak orang sirik. Ya kita sebut sirik lah ya, kita sebut sirik, betul. Iya, oke. Jadi tapi memang harus hati-hati juga harus di manage begitu ya hubungan tadi silaturahmi begitu. Ya dijaga tadi silaturahmi supaya orang itu nggak aneh-aneh lah, nggak memanfaatkan aji mumpung. Ala kan Mbak Priscilla kan ini gitu kan ya, kan baik lah gitu. Akhirnya pinjam nama kamu untuk pinjam duit, untuk jadi garansi terhadap sesuatu. Akhirnya nggak bisa bayar, kamu yang dicari. Jangan sampai disalahgunakan nama saya. Jadi memang harus ada hubungan relasi. Baik, ini menarik sekali ya bicara tentang, tapi kalau bicara kembali lagi soal perencanaan itu paling penting ya untuk mengisi tahun baru ini. Kalau ada tips mungkin dari Pak Julius bicara tentang apa yang memang harus kita persiapkan untuk menghadapi monyet api ini. Tahun monyet api ya seperti saya utarakan kembali bahwa monyet api adalah membawa satu perubahan yang cukup dinamis ya. Di sisi lain adalah ketidakharmonisan itu kita mesti perhatikan. Jadi buat mereka yang masih struggling atau masih kita berjuang kita sebut ya. Jangan sampai kehilangan semangat ya. Artinya tetaplah berjuang dengan sebaik-baiknya. Sedangkan mereka yang sekarang lagi sudah berada dalam kondisi kita sebut ekonomi yang lumayan, berhati-hatilah karena tahun ini akan bisa jadi adalah tahun penentuan apakah kita akan masuk ke dalam depresi atau tidak depresi secara ekonomi. Karena Cina akan menjadi
perhitungan saya Mei dan di bulan kalau tidak salah bulan Oktober ya. Oke ya. Mei atau Agustus saya mesti lihat lagi. Cina ya itu mempunyai chance untuk kita sebut koreksi yang tajam terhadap ekonominya. Ya, jadi koreksi tersebut bisa akan membuat orang yang terutama yang efek kita sebut punya perusahaan yang berrelasi dengan ekspor dengan Cina tersebut bisa jadi gulung tikar. Jadi memang yang berhubungan dengan China, usaha ekspor impor pun memang juga harus diantisipasi juga ya. Tapi kalau bicara tentang kalau tahun kemarin kan katanya secara politik ini tahun gaduh. Ini kalau di tahun monyet api ini bagaimana kalau suasana kenegaraan kita nih? Biasa saya tambahkan tadi Mei dan Agustus untuk Cina ya. Oke. Sejujurnya politik tahun ini adalah logam. Oke, seperti saya ngomong logam kena api. Ya, artinya apa? Tahun ini tidak akan lebih damai dibanding tahun kemarin. Waduh. Tetap gaduh gitu ya. Waduh. Ya, gaduh ya. Jadi semester pertama terutama lebih gaduh dan saya menyoroti adalah khusus Pak Presiden kita Jokowi ya, di semester kedua mungkin akan mengalami sedikit cobaan saya sebut ya. Oke, jadi dalam hal leadership ya artinya akan diuji ya, diuji mungkin saya belum bisa tahu seperti apa nanti ujiannya seperti apa. Cuman yang satu sisi akan kalau dia tidak tahan uji maka akan kehilangan kredibilitas sebagai seorang presiden. Nah, itu tantangan yang harus dijawab. Ya, saya tidak ngomong bahwa kehilangan posisi presiden, tapi kehilangan muka. Ya, seperti itu ya. Jadi leadership dia sangat dibutuhkan di semester kedua ya. Saya berharap bahwa bukan karena masalah ekonomi, karena ekonomi ini di luar dari kendali kita terkena efek global seperti itu ya. Artinya sesuatu yang kalau memang masih bisa kita kendalikan ya Pak Presiden mungkin bisa ya. Jadi ya jangan terlalu galak-galak buat para politikus di tahun ini karena jangan menggunakan aji mumpung mungkin lagi ekonomi lagi begini kemudian menjatuhkan pemerintah itu suatu hal yang kurang etis lah ya, kurang bijak kita sebut ya. Terakhir Pak Julius mungkin yang penasaran terakhir sebelum kita tutup kira-kira persiapan atau perencanaan yang harus dilakukan menghadapi tahun monyet api ini apa untuk semua sio secara general? Oke, seperti saya tekankan lagi bahwa untuk semua sio tetaplah berpikiran yang positif ya, tetaplah bekerja secara bekerja keras itu penting lah ya. Kemudian juga optimis untuk menjalani masa depan karena kalau kita bicara Indonesia nanti ya di tahun ayam api tahun depan akan lebih bagus ya sudah berapa tahun ke depan kita akan menikmati masa manis kita. Jadi sekarang memang saatnya berjuang dulu ya. Berjuang, bertahan ya, jangan sampai kita lebih telat karena judulnya monyet adalah kan kecepatan sebenarnya gesit ya cepat. Elemen yang logam ini adalah butuh cepat. Jadi kalau kita kalah cepat dengan orang lain, maka kita akan kena sikut kalah kompetisi. Ya, jadi jangan lengah dalam hal tersebut. Baik, pada saat kita sukses nih mendapatkan tahun ini, tahun depan diprediksi jauh lebih baik begitu ya. Ya, Indonesia akan lebih baik di tahun ayam api. Baik. Terima kasih Pak Julius atas perbincangannya dan juga bisa konsultasi ke www.fengshui.co.id atau www.konsultasifengshui.com ini juga bisa diakses ya. Bisa kalau misalnya penasaran lebih jauh lagi tadi karena harus lebih dekat ya tadi. Perhitungan-perhitungan detail. Ada tanggal lahirnya, jamnya bahkan tadi ya disebutkan. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Ya, dan kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Good Morning Indonesia. Pak Julius, terima kasih banyak.